Halo gengs, kembali lagi bersama saya Agus Salim di Agus Salim Official. Nah, di video kali ini gengs, gue akan ngebahas tentang video dari YouTube. Video tersebut adalah video tutorial yang mengatakan bahwa dia ini bisa menambah jumlah VRAM pada Intel UHD Graphic Processor. Nah, pada video tersebut, orang itu memberikan cara menambah VRAM pada Intel Graphic dan berhasil. Awalnya dia nggak bisa buka game yang memerlukan VRAM 1 GB-an. Setelah ditambah VRAM-nya dengan cara yang dia sebutkan itu, akhirnya bisa tuh dibuka gamenya. Jadi gue pengen nyoba nih, apakah tutorial tersebut benar-benar bisa menambah jumlah VRAM yang ada di Intel UHD Graphic, yaitu IGP bawaan dari prosesor Intel, atau video tersebut hanya mencari viewer dengan membuat tutorial semenarik mungkin. Namun ternyata berisi tutorial bohong belaka dan menyesatkan gitu. Oke lanjut. Soalnya nih kan yang saya ketahui bahwa semua IGP dari prosesor Intel ini nggak ada yang bisa ditambah atau dibagi dari kapasitas memori yang ada di RAM untuk ditambahkan di VRAM yang ada di Intel Graphic ini. Buat kalian yang belum tahu VRAM itu apa, terus RAM juga, lalu Intel Graphic itu juga apa, di sini gue akan jelasin secara singkat nih. Yang pertama RAM. RAM kepanjangan dari Random Access Memory, yaitu bentuknya seperti ini nih gengs. Bentuknya seperti kepingan gitu, yang fungsinya menyimpan data sementara dari hard disk yang nantinya akan disalurkan ke prosesor. Yang kedua VRAM. VRAM ini kepanjangan dari Virtual RAM, yaitu sama seperti RAM, cuma VRAM ini berada pada VGA. Nah, VGA itu apa? VGA kepanjangan dari Video Graphic Adapter, yang VGA ini ada di dua tempat atau dua benda. Yang pertama berada pada prosesor atau bisa kita kenal dengan IGP, Integrated Graphic Processing, dan yang kedua berada di VGA card yang bentuknya seperti ini nih gengs. Dan fungsi dari VGA ini adalah untuk mengelola atau menerjemah data grafis komputer ke layar monitor. Sebenarnya VGA ini berfungsi agar layar kalian bisa nampil. Karena kalau nggak ada VGA ini, maka monitor kalian nggak bakal bisa nampil. VGA ini juga sangat berperan besar agar laptop atau komputer yang kalian gunakan bisa dapat menjalankan game. Tentunya dengan beberapa standar VGA yang diberikan oleh game tersebut. Misalnya game tersebut menstandarkan VRAM-nya harus 1 GB ke atas gitu. Jadi untuk yang VGA VRAM-nya di bawah 1 GB-an tentu tidak akan bisa menjalankan game tersebut. Mungkin didasari oleh itulah para orang-orang yang ada di YouTube tersebut mencari cara bagaimana menambah VRAM yang ada pada perangkatnya agar bisa menjalankan game yang diinginkan, atau menjalankan suatu aplikasi yang memerlukan kapasitas RAM yang cukup besar dengan cara menambahnya dengan bantuan aplikasi yang ada di tutorial tersebut. Sebenarnya saya sangat jengkel sekali kepada para orang-orang yang membuat video tutorial di YouTube gitu. Namun tutorial itu nggak berhasil pas kita nyoba. Padahal udah ngikutin tutorialnya dengan benar, tapi masih aja tetap nggak bisa gitu. Gue pikirnya gini, lu upload video tutorial ngapain gitu kalau cara yang lu bagiin itu hanya berhasil di lu doang, sedangkan kami yang nyoba tuh enggak gitu. Ya tau lah mau ngomong apa sama YouTuber yang kayak gitu. Nah, apakah tutorial ini akan bernasib sama dengan video-video yang saya sebutkan tersebut, yaitu hanya hoax belaka atau benar-benar akan berhasil? Oke lah, mari kita simak aja video tutorial yang saya maksud itu. Setelah ini kita bakal praktekin video yang ada di tutorial itu. Berikut ini. Nah, di awal ini dia ingin memainkan Game Pass 2013 ya geng, tapi nggak bisa. Nih muncul notifikasi yang mengatakan bahwa komputer kamu tidak support dengan minimum requirement atau minimum untuk bisa memainkan game ini. Oke, dia buka play adapternya, informasi tentang graphic card yang digunakan. Di sini dia menggunakan Intel Game A450 MHD. Oke, setelah itu dia download aplikasinya. Nah, nama aplikasinya adalah PHDGD Now gitu. Oke, dia coba mulai mengatur atau mengotak-atik aplikasi tersebut. Oke, nanti kita coba nih aplikasi ini, apakah benar-benar bisa gitu kan. Nah, ini gue percepat aja ya. Nah, setelah disetting maka hasilnya akan seperti ini. Lalu setelah udah nih, dia buka lagi Game Pass-nya yang tadi yang nggak bisa kan. Nah, ternyata bisa nih geng, setelah di settingnya tadi tuh diatur pakai aplikasinya itu. Nah, dia tuh bisa tuh main Game Pass 2013.
Oke gengs, di video ini berhasil ya. Dia berhasil menambahkan jumlah VRAM yang ada di komputernya. Sekarang kita coba cara tersebut. Apakah bisa juga di laptop yang saya gunakan ini? Oke, mari kita langsung aja coba tutorialnya. Oh ya, untuk percobaan ini saya menggunakan laptop dari Asus X441M. Ya, seperti biasa lah, satu-satunya laptop yang saya miliki. Masih jadul dan kentang banget. Laptop ini menggunakan prosesor dari Intel Celeron N4000 dengan sistem operasi yang saya gunakan di laptop tersebut adalah Windows 11. Pada laptop ini juga untuk VRAM-nya hanya sekitar 128 MB aja. Oh ya, tutorial ini sesuai namanya, hanya untuk prosesor dari Intel saja. Sedangkan kalian menggunakan prosesor dari AMD, nanti gue buatin video tutorialnya secara sendiri. Nanti gue buatin video tutorialnya sendiri gitu. Pokoknya terpisah dari video ini. Sekarang kita langsung aja coba tutorial tersebut. Apakah berhasil menambah VRAM pada laptop saya ini atau tidak? Oke, berikut ini. Yang pertama, kalian harus download software PHDGD dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Jika sudah, sekarang kalian ekstrak file tersebut dengan cara klik kanan, kemudian pilih ekstrak dengan menggunakan WinRAR. Jika sudah diekstrak, langsung aja kalian klik kanan pada file installernya, kemudian pilih Run as Administrator. Selanjutnya kalian install saja seperti biasa dengan cara klik next lagi. Lalu di sini kalian pilih pada accept, lalu klik next lagi. Next. Jika muncul tampilan seperti ini, klik yes saja. Dan kemudian klik start untuk memulai proses instalasi. Tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai. Lalu terakhir, klik exit. Sekarang kalian buka saja aplikasinya tersebut dengan cara double klik. Lalu pada tampilan awal ini silahkan kalian klik get started. Jika muncul tampilan make sure that, kalian oke saja. Nah, di tampilan ini kalian pilih jenis Intel grafik yang kalian gunakan. Misalnya di sini saya menggunakan Intel UHD Graphics 4000. Maka saya pilih 3D Generation Intel HD 2500 atau 4000. Selanjutnya, jika kalian sudah memilih jenis grafik Intel yang kalian pakai, sekarang kalian klik pada icon stick ini. Akan ada 3 pilihan. Karena di sini kita hanya akan menambah VRAM pada grafik Intel yang kita gunakan, maka kalian pilih saja VRAM Now dengan mengklik Start Module. Nah, di tampilan ini kalian bisa pilih saja beberapa nominal VRAM yang ingin kalian tambahkan pada GP prosesor yang kalian pakai ini. Di sini saya akan menambahkan VRAM pada laptop saya ini sebesar 1 GB. Jadi, saya pilih 1020 MB. Setelah memilih, sekarang kalian klik Go. Jika berhasil, akan muncul tampilan pemberitahuan yang mengatakan bahwa Anda telah berhasil dan aplikasi akan minta untuk kalian merestart laptop atau komputer yang kalian gunakan. Silahkan kalian klik restart aja perangkat kalian. Setelah restart, sekarang saatnya kita cek nih apakah tutorial tadi benar-benar berhasil menambah VRAM atau tidak. Untuk cara ceknya dengan cara tekan tombol Windows plus R di keyboard untuk masuk ke menu Run. Nah, di kotak pencarian Run ini silahkan kalian ketikkan saja DXDiag lalu tekan Enter. Di tampilan DXDiag ini kalian pilih display pada menu yang berada di atas. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa VRAM pada laptop yang saya gunakan ini masih tetap sama dan tidak bertambah sedikit pun, meskipun 1 MB. Apalagi mau nambah jadi 1 GB. Oke, kita coba lagi. Kali ini kita coba buka aplikasinya dengan cara klik kanan, terus pilih Run as Administrator.
Mungkin aplikasi ini butuh izin dari administrator Windows untuk mengubah jumlah VRAM. Kemudian lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Oke, sekarang kita cek lagi apakah sudah berubah. Ternyata masih belum bisa ya. Oke, nggak apa-apa, jangan menyerah. Coba lagi, mungkin tadi ada kesalahan. Buka kembali aplikasinya seperti biasa. Nah, mungkin di bagian grafik ini saya salah masukkan tipe dari grafik prosesor. Jadi kita coba pilih yang mendekati saja. Setelah itu klik Go. Nah, sekarang kita cek lagi apakah sudah bertambah VRAM pada laptop ini. Dan ternyata hasilnya tetap masih sama aja ya. Tidak bertambah VRAM IGP-nya. Oke, setelah dicoba beberapa kali, hasilnya masih tetap sama, yaitu tidak bisa ditambahkan VRAM pada Intel Graphics di laptop saya ini. Karena sebenarnya mungkin dari pihak Intel sendiri tidak ada fitur shared memory seperti yang ada pada prosesor AMD APU. Yang seperti kita ketahui bahwa AMD APU ini bisa berbagi memori dari memori yang ada di RAM dibagi ke VRAM yang ada di VGA. Sehingga bisa menambah jumlah VRAM yang awalnya hanya 200 MB-an menjadi 1 GB atau sesuai dengan yang kalian setting pada pengaturan BIOS-nya. Dan up bisa sampai 2 GB lebih. Tapi itu hanya bisa dilakukan untuk kalian menggunakan prosesor AMD APU seperti AMD A4, A6, A8, A10, dan Ryzen. Sedangkan untuk kalian yang menggunakan Intel, mohon maaf nih, kayaknya belum ada deh fitur seperti itu. Itu menurut pengetahuan gue pribadi ya. Kalau kalian tahu cara berbagi kapasitas RAM ke VRAM yang ada di grafik Intel, bisa komen aja di bawah nih. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini, tutorial yang ada di YouTube yang barusan kita tonton itu tidak benar-benar bisa diaplikasikan di semua jenis perangkat dan jenis prosesor. Seperti yang saya gunakan ini menggunakan Intel Celeron dan hasilnya tetap nihil gitu. Atau mungkin cara ini bisa berhasil, hanya saja mungkin prosesor gua yang belum support dengan aplikasi ini. Karena kan pada pengujian ini laptop gua menggunakan Windows 11 karena di aplikasinya ditulis hanya Windows 7 dan 8 dan 10. Sedangkan Windows 11 belum ada. Nah, buat kalian yang menggunakan Windows 10 ke bawah, boleh nih coba tutorial ini. Siapa tahu berhasil. Jika benar berhasil, kalian komen aja di bawah gitu. Nah, cukup sekian video kali ini, geng. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Seperti biasa, jika ada pertanyaan bisa langsung aja komen di bawah atau DM ke Instagram saya di @agussalimofficial. Untuk kalian yang ingin membaca artikel tutorial ini, bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, dan next time again, jadi pintar bersama Agus Salim Official. Bye-bye.